Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ECFA pada mata kuliah analisa kecelakaan. ECFA adalah Event and Causal Factor Analysis. ECFA adalah metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang memiliki faktor-faktor penyebab yang kompleks, kemudian menentukan bagaimana tugas itu benar-benar dilakukan, mengidentifikasi masalah dalam desain faktor manusia, perbedaan dalam langkah-langkah prosedural, pelatihan, dan lain-lain. Langkah dalam menganalisis ECFA itu ada 5. Yang pertama, menginvestigasikan kecelakaan yang terjadi dengan cara mengumpulkan data kecelakaan beserta data kronologinya. Yang kedua, membuat suatu rangkaian kronologis dari setiap kejadian dan kondisi-kondisi yang terkait yang mendahului terjadinya suatu kecelakaan. Yang ketiga, kita membuat ECF chart-nya, di mana digambarkan sebuah kronologi dengan sebuah chart yang akan diketahui direct cause, root cause, dan kontribusi cause dalam kejadian kecelakaan tersebut. Nah, sebelum kita membuat ECFA, mungkin Anda perlu melihat materi kita sebelumnya mengenai ECFC, karena ECFA merupakan kelanjutan dari ECFC. Ketika Anda membuat ECFA, Anda harus paham dulu bagaimana membuat ECFC atau membuat ECFC worksheet-nya ya. Jadi yang keempat, membuat ECFC worksheet di mana dapat mempermudah dalam menentukan pencegahannya pada worksheet yang sudah tersedia dan diakhiri dengan summary. Yang kelima, membuat keseluruhan analisa data dari bagan ECFA. Di sini saya ambil kasus, tadi case-nya mengenai musibah yang bermula sekitar pukul 7.40 saat akan dilakukan pergantian jam. Seorang korban mengambil sampel lateks di bagian produksi. Namun, sebelum mengambil sampel lateks, korban ini memutar arah jalan dari tempat yang dituju sehingga melintasi bagian mesin yang bukan merupakan area lintasan manusia. Saat melewati salah satu mesin, tiba-tiba korban yang menggunakan jilbab yang panjang, jilbabnya terjuntai ke bawah sehingga tersangkut puli dinamo sehingga tergulung. Akibatnya, jilbab yang tergulung tadi mencekik leher korban di tempat kejadian perkara. Pada waktu kejadian perkara juga keadaan sepi, karena seluruh karyawan sudah bersiap-siap pulang untuk kerja penggantian jam sekitar pukul 8. Jadi korban ini merupakan pekerja yang bekerja pada shift malam ya. Akibatnya tidak ada yang melihat korban sehingga tidak ada yang menolong dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Tadi sebelum kita masuk ke ECFA, kita harus membuat bagan ECFC. Oke, ini kita buatkan dulu bagan ECFC-nya. Jika Anda kurang paham, silakan lihat materi sebelumnya mengenai bagan ECFC. Setelah Anda buat bagan ECFC-nya, baru kita masukkan ke ECFA worksheet. Nah, di ECFA worksheet ini kita tinggal menuliskan kejadian tadi masuk ke bagian yang mana. Oke. Di sini ada direct cause, contribution cause, dan root cause. Dari kejadian tadi ada bagian mesin yang terbuka, berarti itu masuk ke defective or failed part. Kita bikin di sini contribution cause. Kenapa saya buat dalam kolom ketiga? Jika Anda lihat tadi di sini mesin yang tidak diberi cover itu berada di kolom ketiga. Oke. Kemudian lihat di sini ada prosedur worksheet. Nah, di sini saya buatkan lack of prosedurnya adalah R atau root cause, akar penyebab masalahnya. Di situ tidak ada SOP penggunaan kerudung yang seperti apa ketika bekerja di area yang memiliki mesin-mesin besar. Ya. Jadi di sini Anda buatkan cause description-nya, kemudian rekomendasinya seperti apa. Ya,
Untuk di sini juga tadi untuk equipment berarti karena permasalahannya adalah mesin yang terbuka, maka Anda buatkan di sini cost description-nya adalah ada bagian part mesin yang terbuka. Rekomendasinya seperti apa? Berarti membuatkan barrier dari mesin yang terbuka tersebut. Setelah Anda mengisi ECFA worksheet-nya dari bagian equipment, prosedur, lanjut ke personal error worksheet-nya ya. Di situ Anda lihat apakah ada kasusnya itu yang berhubungan dengan inadequate work environment. Nah, jika ada, Anda masukkan. Untuk pengisiannya, sesuaikan dia masuk ke kolom berapa. Jadi kolom 1, 2, 3, dan 4 ini bisa lebih sesuai dengan aktor maupun event maupun kondisi yang Anda jabarkan sebelumnya di ECFC chart. Oke. Setelah Anda mengisi ECFA worksheet yang personel, lanjutkan ke desain. Selanjutnya juga Anda lanjutkan ke training dan manajemen. Cara pengisian juga tetap sama ya. Anda buatkan dia termasuk direct cost, root cost, atau kontribusi, kemudian Anda jelaskan deskripsinya, dan Anda buatkan corrective action biar hal ini tidak terulang kembali. Nah, untuk ECFA worksheet ini ada 7 yang wajib diisi ya, sampai dengan external fenomena. Jika tidak ada, tidak perlu diisi. Kemudian ada ECFA worksheet summary-nya. Nah, di sini kita merangkum dari ke-7 worksheet yang ada sebelumnya tadi. Jadi kita rangkum seperti ini, ya. Angka-angka ini merupakan angka yang ada di tabel-tabel sebelumnya, ya. Kemudian Anda jelaskan di worksheet summary ini. Setiap item Anda jelaskan di sini. Kemudian dibuat yang lebih spesifik lagi penjelasannya, ya. Anda harus menjelaskan direct cost-nya apa saja, road cost-nya apa saja, yang berkontribusi menyebabkan terjadinya kecelakaan itu apa saja, itu juga harus dijabarkan. Ya. Untuk ECFA worksheet sampai segini, jika ada pertanyaan bisa Anda diskusikan melalui email yang tertera di akun saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.